Selamat pagi Wonosobo. Siapa nih yang demen banget main ke Dieng? Apalagi kalau musim sekarang kan lagi bagus-bagusnya ya. Kalau mau liburan ke negeri di atas awan itu pasti nggak asing dengan Terminal Mendolo ini. Yaps, banyak banget di antara mereka yang datang dari ibu kota naik bis, lalu turun di terminal ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju Dieng atau pendakian menuju Gunung Prau. Pas banget nih, saya juga baru nyampe dari Sukabumi naik bis Sinar Jaya. Dan kebetulan barengan juga nih sama para pendaki yang kayaknya juga pada mau ke Dieng atau mau ke Gunung Prau. Pagi-pagi sebelum lanjut perjalanan emang paling pas minum angetan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Nah, pagi ini kita sudah berada di Terminal Mendolo Kabupaten Wonosobo dan kita akan melakukan perjalanan kembali menuju ke kota Bandung ya teman-teman. Nah, waktu itu kita pernah naik bis Budiman via Tol Trans Jawa. Kali ini kita akan mencoba bis Budiman tapi yang via jalur selatan teman-teman. Ini adalah rute regulernya, bis Budiman Wonosobo Bandung via jalur selatan. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk tonton terus videonya sampai tuntas. Oke, friends semuanya, bisnya udah ready 2 unit. Ini yang ke Bandung semua ya teman-teman. Yang satu Cimahi Soreang, yang satu Cicahem. Atau nih Cicahamnya nih yang via selatan atau yang via Trans Jawa gitu. Nantilah kita coba tanya langsung ke loketnya ya. Loketnya sebelah sana. Kita langsung beli tiket. Budiman, agen resmi nih. Nomor kontaknya ada nggak? Tuh, ada tuh. Nah, yang butuh mungkin bisa di pause dulu buat di save nomornya. Belum datang Pak agennya? Oh, belum datang. Agennya belum datang. Kita tunggu dulu. Mau ke Cicahem Pak? Hari ini? Ya. Udah kemarin Bu? Yang masih kosong nomor berapa Pak? 12. Oh, depan penuh semua Pak ya? Ya nanti kalau bisa dengan kosong. Ke Bandung 135 ya? Wisnu. Ya. Bayarnya di atas ya? Oh, bayarnya di atas. Biasanya sebelah sana. Ya, kasih ya Pak. Oke, udah dapat tiketnya. Oke, friends semuanya, kita udah dapat tiketnya dan ternyata dapat kursi nomor 12 ya teman-teman. Kursinya udah pada penuh, tapi yang sebelah kanan. Jadi di Wonosobo ini tuh, di Terminal Wonosobo ini tuh jatahnya kursi sebelah kanan, sebelah kiri ya sebenarnya teman-teman. 3 deret depan sebelah kiri itu jatahnya Terminal Wonosobo. Nah, 3 deret sebelah kanan itu jatahnya Terminal Sawangan. Nanti kalau misalkan di Terminal Sawangan nggak ada yang naik, kita bisa pindah ke depan gitu teman-teman. Nah, kita dapat kursi nomor 12. Nggak apa-apa sih, 12 masih tengah-tengah gitu. Siaplah. Oke, ini bisnya yang ini ya teman-teman. 3E116 bodinya single glass, Jetbus 1, tapi ada topi, bukan topi sih, apa namanya, spionnya tuh pakai spion tanduk gitu teman-teman. Keren banget. Ini ngingetin saya zaman apa ya, zaman baru-barunya Jetbus 2 Setra gitu ya, pakai topi tanduk gitu. Nah ini tapi Jetbus 1, wah ganteng banget nih Jetbus 1, single glass, udah gitu bersih lagi nih bisnya, keren. Suka deh kalau bis yang bersih kayak gini. Ini bisnya rencana berangkat jam 6:30, bentar lagi nih teman-teman. Yuk kita ke dalam dulu, naruh tas, habis itu kita review bisnya, oke?
Oke, friends semuanya, ini dia interior dari bis Budiman yang akan mengantarkan kita menuju ke Bandung pagi ini ya teman-teman. Surprisingly kita dapat armada yang menggunakan leg rest ya teman-teman. Nih, kita bisa lihat di sini bisnya dilengkapi dengan leg rest, terus ada bantalnya. Terus kemudian totalnya ada berapa ya ini? Ntar kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 28 8 kali 4 32 tambah 2 kursi ekstra belakang berarti 34. Yang belakang tuh spesial sekali tuh teman-teman. Tuh, kursinya gede. Kursi ekstra ini wah. Kursi jumbo nih, enak nih. Nih, tapi posisinya ada di ruang smoking ya teman-teman, di belakang sini. Ini enak nih kursi di sini nih. Terus juga kita dapat apa namanya? Toilet juga nih, ada fasilitas toilet. Tapi ada apanya nih? Kunci dipegang kru, hanya digunakan saat keadaan darurat dalam perjalanan. Nggak bisa dibuka ya? Bisa kok dibuka. Tuh, misalnya kayaknya toiletnya nonaktif deh, nggak ada airnya tuh. Biasanya yang rute Bandung Wonosobo itu armadanya itu nggak ada toiletnya teman-teman, kayak yang sebelah itu. Nah, ini kan sebelah nggak ada toiletnya tuh. Nah, tapi yang ini ada toiletnya, cuman ternyata toiletnya nggak bisa dipakai. Ya sudah. Dan mujurnya kita dapat armada yang berregres kayak gini teman-teman. Mantap sih, ya standar bis Budiman kelas apa ya? Kalau eksekutif sih, ya mungkin eksekutifnya Budiman kali ya. Jadi kita duduk di sini tuh, aduh enak, bisa selonjor kayak gini. Nah itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Ada bantal di bagian atas nih, ada bagasi seperti biasa. Terus ada louver AC-nya tuh model yang lama gitu, tapi ketambahan ini teman-teman, USB charger buat ngecas. Jadi pakai USB gitu teman-teman. Sip lah, mantap interiornya. Jadi apa ya? Lebih baik gitu teman-teman dibandingkan dengan pemain yang sebelumnya. Sip, ini bisa dibilang Budiman eksekutif kelas nih. Padahal ini kelasnya bisnis AC loh. Bisnis AC tapi dapat armada eksekutif. Mantap lah. Jadi ingat bis Budiman kelas apa? Bisnis AC-nya rute Bandung Jogja sama kelas bisnis AC tapi pakai ini apa namanya? Pakai leg rest sama toilet gitu teman-teman. Sip. Selain itu, armada ini juga ternyata sudah menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526 ya teman-teman. Dimana teman-temannya yang lain di rute Bandung Wonosobo itu biasanya kalau nggak IL atau 1521 atau malah RG Hino RG gitu ya teman-teman. Ini luar biasa banget nih. Kodenya udah 3E. 3E ini melambangkan kode untuk sasis Mercedes-Benz OH1526 ya teman-teman. Keren banget. Infonya ada dua ya, armada yang pakai kode 3E ini. Yang pertama yang ini, yang kedua itu yang kresannya ini gitu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jam 6:35 kita berangkat dari Terminal Wonosobo. Kita akan melakukan perjalanan menuju ke Kota Bandung via jalur selatan teman-teman. Wih, keren banget tuh. Gunung apa ya? Sebelah sana ada pemandangan gunung. Ini kemana? Ini bukan? Kita berangkat. Kiri menuju ke arah Banjarnegara. Oke, di perjalanan kali ini kita bakal menuju ke Kota Bandung lewat jalur selatan. Jaraknya sih kurang lebih seperti ini ya. Nah, kira-kira waktu tempuhnya gimana nanti bakal saya spill di akhir video. Jadi apakah nanti bakalan lebih cepat atau lebih lama dari bis Budiman yang via utara. By the way, masih ingat kan waktu itu pernah naik bis Budiman menuju Bandung yang lewat jalur utara? Yang itu tuh rutenya agak aneh ya. Jadi harusnya tuh lewat Bumi Ayu, Tegal, Tol Trans Jawa, tapi mesti mampir dulu ke Lumbir buat servis makan gitu.
Ya, tapi sayangnya infonya bis Budiman rute tersebut udah off sejak Idul Fitri kemarin sih. Padahal udah sempet di-cut ya rutenya itu, jadi nggak mampir-lumpir lagi, alias dari Wonosobo itu udah langsung menuju ke arah Aji Barang, Bumiayu, dan seterusnya gitu. Cuman mungkin karena dirasa kurang menjanjikan atau perlu dievaluasi lagi ya. Jadi off dulu. Sayang banget ya. Semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam bis Budiman 3E116 ya, kalau salah tadi, yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Bandung ya tadi. Nah, alhamdulillah di kursi depan ini ternyata kosong, jadi kita bisa pindah ke depan sini teman-teman. Mantap. View duduk di depan ini cukup nyaman ya teman-teman ya, walaupun di kaca bagian atas itu ada stiker, tapi oke lah, nggak begitu mengganggu banget gitu. Jadi so far enak pemandangannya gitu. Terus juga posisi sikil terkini ya itu masih bisa selonjoran dan bisa menggunakan leg race ini teman-teman. Nah, dibandingkan yang sebelah kiri lebih nyaman di sebelah kanan gitu, karena di sebelah kanan itu kita bisa berpijak di bagian depan tuh ada pijakannya gitu sih. Kayak gitu. Oh ya, by the way yang naik dari terminal Mendolo tadi ada sekitar 8 orang ya teman-teman, 8 atau 9 orang gitu. Lumayan keisi cukup banyak untuk kelas eksekutif ya, yang isinya ada 34 kursi benar. Nah, kira-kira nanti bakalan nambah di mana lagi kita akan lihat ya teman-teman. Kan masih ada di daerah Sawangan, terus Banjarnegara, mungkin ada yang naik dari Purwokerto kayak gitu. Sip, kita nikmati perjalanan pagi ini dengan bis Budiman. Nah, di depan ini ada bis mini namanya Cebong Jaya. Bis ini tuh melayani rute Purwokerto Wonosobo, dan kalau nggak salah juga ada yang rute Wonosobo Magelang. Nah, bis Cebong Jaya ini tuh salah satu bis legend yang berdiri sejak tahun 1982. Berarti udah berapa tahun tuh? Dari 1982 ke 2024. Ya udah sekitar 40 tahunan deh. Oke, friends semuanya, jadi inilah dia tiketnya bis Budiman. Untuk Bandung Wonosobo itu tarifnya 135.000 ya teman-teman. Tapi ini karcisnya karcis Cimahi. Ya anggap aja Bandungnya tuh Rancaikek gitu ya. Rancaikek mah udah masuk Bandung ya. Jadi Rancaikek Wonosobo itu 135.000. Tarif yang bener tuh yang di situsnya, yang di stiker. Nanti deh kita lihat. Nah, kalau Tasikmalaya Wonosobo itu 120.000. Ini Karangpucung Cimahi 125. Nah itulah kurang lebih seperti ini. Nah ini jangan sampai hilang ya teman-teman, karena si karcis ini akan ditukarkan dengan servis makan di rest area Lumbir nanti. Ini kira-kira nyampe Lumbir ya sekitar jam 10-an lah kurang lebih. Gitu, lumayan buat sarapan pagi. Oke.
namanya kenyataan yang harus dihadapi. Dua tempat, Terminal Sawangan dan juga Terminal Banjarnegara ternyata kosong ya teman-teman, alias gak ada penumpang tambahan. Jadi ya jumlah penumpangnya masih tetap yaitu 9 orang teman-teman. Tadi setelah dicek sama krunya ternyata cuma isi 9 orang. Ya sudahlah. Masih ada Purbalingga sama Purwokerto. Kita lihat semoga ada penumpang tambahan ya teman-teman. Karena sedih juga sih kalau misalkan perjalanan pagi ini tuh sepi penumpang gitu. Perasaan saya tiap kali naik bis Budiman jarang penuh deh. Mesti sepi gitu loh. Sekalinya naik bis Budiman penuh itu waktu itu naik yang rute Bandung Wonogiri. Udah itu aja sih. Selebihnya ya rata-rata sepi gitu. Sedih banget. Sekarang saya sudah berada di smoking area, mencoba menikmati kursi jumbo ya teman-teman. Ini kursinya enak banget, kayak sofa gitu ya teman-teman. Dan sayang ini si recliningnya nggak bisa diaktifin, jadi nggak bisa di belakangin gini. Bapak, ini sofa kursinya enak. Di Sudirman tuh beberapa armada itu emang menyediakan kursi jumbo kayak gini, tapi khusus smoking area ya teman-teman, di bagian smoking area aja. Nah, seperti di armada Bandung Jogja itu di bagian belakang smoking area itu juga ada yang kursi jumbo kayak gini. Terus kita mana lagi ya, Bandung Wonogiri itu kalau nggak salah ada juga deh. Bandung, ya pokoknya yang kelas eksekutif aja, yang ada ininya, yang ada toiletnya di bagian belakang itu ada smoking areanya. Nah, kursinya tuh kayak gini teman-teman, enak, mantap. Ini kita tidur di sini enak sih, cuman sayangnya kan terlalu goyang-goyang gitu, tapi ya tetap aja enak. Nah, timbang-timbang view. Oke, mantap. Sebentar. Ini itu ruangan apa ya? Dibilang smoking area, tapi kok ada keterangannya dilarang merokok. Dilarang merokok dalam ruangan ini. Mungkin ruangan dalam situ kali ya, yang kabin penumpang itu ya dilarang merokok gitu. Ini kan aneh gitu loh, kalau misalkan ruangan ini, khusus ruangan ini tuh disediakan niatnya buat smoking area, tapi ada keterangannya dilarang merokok dalam ruangan ini. Ini apakah ini ditujukan untuk si ruangan smoking room ini, atau ruangan yang dimaksud tuh kabin penumpang yang di dalam situ ya? Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah. Kali ini kita udah sampai di Kabupaten Banyumas. Siapa nih yang masih mengira kalau Purwokerto itu kota tersendiri? Ya, nggak salah lagi. Purwokerto adalah sebuah kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Cuman nama Purwokerto emang lebih dikenal ketimbang Banyumas itu sendiri. Mengingat Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas dan pusat pemerintahan serta layanan publik itu ada di Purwokerto semua gitu, terpusat gitu ya di Purwokerto. Nah, kalau gitu kenapa nggak dinamai Kabupaten Purwokerto aja ya? Atau mungkin ada yang lebih paham tentang hubungan Purwokerto sama Banyumas ini? Yuk, yang tahu boleh komentar di bawah ya. Nah, kita ketemu sama bis galau nih. Galaunya tuh ini bis gambarnya kuda. Namanya wisata komodo, tapi tujuannya Purwokerto Denpasar. Ya gitu deh. Jadi ingat dulu saya pernah naik bis wisata komodo rute Denpasar Surabaya. Asli bisnya kenceng banget. Nah, kalau yang ini nih adalah bis Mansion dengan rute Purwokerto Denpasar. Kalau tadi tuh bis wisata komodonya tuh baru nyampe dari Denpasar itu baru nyampe. Nah, kalau bis Mansion ini malah menuju ke Denpasar. Saat ini kita melintas di Jalan Raya Rawalo Banyumas.
Kalau udah lewat sini, alamat nggak mampir di Purwokerto deh. Yang artinya nggak ada nih penumpang yang naik dari Purwokerto. Sedih ya kalau misalkan naik bis sepi penumpang kayak gini. Perasaan tiap kali saya naik bis Budiman tuh seringnya sepi ya. Jarang gitu yang full seat. Nah, yang menarik nih dari jalur ini tuh, kita bakal melintas di tepi Sungai Serayu. Bener-bener di sampingnya persis gitu ya. Wah, udah kayak lagu di stasiun Purwokerto aja nih. Ya, istirahat, istirahat, istirahat. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita udah sampai di rumah makan Lumbir dan saatnya kita menikmati servis makan pagi. Nah, ini menunya apa aja? Kita lihat ya. Oke, teman-teman, basically menunya di Budiman tuh ini kayaknya ada yang beda nih. Ada ayam, ada telur. Nah, biasanya sayur terong sekarang pakai mihun. Ada semangkanya pula, mantap sekali. Yuklah kita ambil. Ini ada bala-bala nih, mantap nih. Yuk. Oke, friends semuanya, kita udah ambil menu makanannya. Jadi kalau di Budiman itu menu makanannya itu satu orang satu lauk ya teman-teman. Ini kebetulan saya ambil 2 lauk, jadi tambah lagi. Karena nambah gorengan itu Rp2.000 teman-teman. Dapat bonus makan sama minumnya air minum merek Altis. Altis ini buatan mana nih? Buatan Banyumas, produk lokal gitu teman-teman. Ini menunya ada mihun. Biasanya itu Budiman itu sayurnya sama sayur terong gitu ya, oseng-oseng terong gitu. Tapi kali ini mihun. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Lumayan enak. Manis gurih gitu. Ini pakai bumbu ayamnya gini. Jadi kan ada ayam, saya ngambil bumbunya aja. Modelnya kayak bumbu semur gitu ya. Ternyata gorengannya ini bukan bala-bala tapi tahu isi gitu loh. Tahunya enak. Telurnya juga oke, enak. Overall 8,5/10. Makanannya enak semua. Enak. Nah, semuanya alhamdulillah udah selesai makan. Enak, mantap masakannya. Nilai saya 8,5/10 ya teman-teman. Ya, untuk sekelas bis Budiman dengan menu yang seperti itu saya rasa sudah cukup pas lah ya. Dan kayaknya Budiman juga dari dulu menunya gitu-gitu aja gitu. Udah dipanggil kita, mau siap-siap dulu yuk. Oke, friends semuanya, sekarang jam apa nih? 10 lebih dikit. Kita berangkat lagi dari rest area Lumbir teman-teman. Nah, ini barengan sama bis Budiman. Yang ini tuh rute Bobotsari tapi lagi perpal gitu teman-teman. Sebelah sini juga ada bis Budiman 3E271. Ini apa nih? Pariwisata apa ya? Oh, Tasik Jogja. Di Jepang banyak tuh. Tasik Jogja. Ini estimasi perjalanan kita masih berapa ya? 6 jam lah paling. 6 jam, 5 jam atau 6 jam lagi untuk menuju kota Bandung.
Oke, abis makan kenyang ngantuk kan, akhirnya saya pun tertidur sangat pulas. Pas nyadar ternyata saya dibangunin kru dan diminta buat pindah bis. Hah? Gimana? Ya, kalian gak salah lihat. Saya yang lagi enak-enak tidur, tiba-tiba diminta pindah bis. Alasannya kurang jelas juga sih waktu itu. Yang pasti buat penumpang yang mau turun di Terminal Cicahem, Bandung, itu mesti pindah ke bis sebelah gitu. Ternyata di tahun 2024 ini masih ada ya oper-operan kayak gini. Saya sempet jengkel sih, soalnya nggak ada pemberitahuan apa-apa gitu di awal. Kalau toh misalnya ada info bakalan dioper ya oke lah, tapi kalau kayak gini kan jadi males gitu. Untungnya diopernya tuh ke sesama bis Budiman, nggak dioper ke PO yang lain gitu kan. Apalagi disuruh bayar lagi, amit-amit. Kan jadi makin males gitu kan. Ya mungkin kebiasaan oper-oper kayak gini nih yang bikin penumpang tuh jadi enggan buat naik bis. Alhasil bis jadi sepi deh penumpangnya. Soalnya ya siapa sih yang mau diganggu kenyamanannya buat pindah bis? Belum lagi kalau ternyata orang tersebut bawaannya banyak, kan jadi repot. Kalau saya perhatikan nih di komentar beberapa netizen di video trip saya waktu naik bis Budiman, ternyata emang udah jadi kebiasaan bis Budiman oper penumpang gitu. Entah karena armada mau pulang ke garasi atau alasan yang lain. Ya, semoga PO Budiman memperhatikan hal-hal kayak gini sih. Jadi bisa dicarikan solusi terbaiknya gitu. Di sisi lain biar efisien waktu tempuh, tapi tanpa harus mengurangi kenyamanan penumpang. Nun Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semuanya akhirnya kita tiba di Terminal Cicahem. Walaupun dioper ya ternyata di SPBU. Ya sayang banget. Ya sudahlah, yang penting sampai di Bandung selamat. Jam 4 sore, jam 4 kurang malah kita nyampe di Bandung. Oke friends semuanya, sekian perjalanan Nunu Trip dari Wonosobo menuju Bandung via selatan naik bis Budiman. Untuk catatan waktunya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kesimpulannya, kalau diperhatikan waktu tempuhnya itu hampir sama kayak waktu naik bis Budiman yang via utara. Tapi ya karena yang lewat utara itu mampir lumbir dulu, jadi ya kesannya lebih lama aja gitu waktu tempuhnya. Yang saya suka dari perjalanan kali ini tuh dari sisi armada sih. Bagus, bersih, gak banyak aksesoris, interiornya juga nyaman pakai leggings. Cuman minus di toiletnya aja sih. Nah, yang bikin saya nggak suka itu, ternyata di perjalanan kali ini saya mesti dioper atau pindah bis. Jujur, buat saya konsep kayak gini tuh merepotkan. Apalagi kalau nggak ada info apapun kalau bakalan ditransit atau dioper gitu. Kecuali kalau udah ada info bakalan ditransit di suatu tempat gitu. Baru deh hal yang semacam ini tuh saya pribadi tuh bisa memaklumi. Kan jadi kepikiran ya, pantesan bis Budiman rute Wonosobo Bandung kali ini tuh sepi gitu. Apa karena penumpang tuh udah pada tahu kali ya, jadi males deh kalau naik bis Budiman mesti dioper-oper kayak gini. Buat manajemen PO Budiman, saya mohon lebih ditingkatkan lagi ya pelayanan dan kenyamanan terhadap penumpang. Apalagi kan isunya tarif bis Budiman itu semakin kesini tuh semakin naik. Harusnya kan pelayanan dan kenyamanan penumpang tuh juga naik gitu. Semoga dipertimbangkan lagi dan sukses terus buat PO Budiman.
By the way, terima kasih yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nunutrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunutrip upload setiap minggunya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.